Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tugas saya, tugas pengantar psikoterapi. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan perkenalan diri saya. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Ahmadi Nadira dari kelas BPI 252C dengan NIM 2030502091. Dosen Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Perbedaan psikoterapi dengan konseling. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan konseling, yaitu: 1. Konseling untuk klien sedangkan psikoterapi untuk pasien. 2. Konseling untuk gangguan yang kurang serius sedangkan psikoterapi untuk gangguan yang serius. 3. Konseling berhubungan dengan pencegahan sedangkan terapi dengan pengobatan. Keempat, konseling berhubungan dengan non-medis sedangkan terapi dengan medis. 5. Konseling berhubungan dengan kesadaran sedangkan psikoterapi dengan ketidaksadaran atau masa lalu. Pendekatan mental illness. Terdapat beberapa pendekatan psikoterapi terhadap mental illness seperti psikoanalisis dan psikodinamik. Berfokus terhadap mengubah masalah perilaku, perasaan dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bahwa sadarnya untuk mendapat solusi. Behavior therapy berfokus dalam hukum pembelajaran. Perilaku seorang akan dipengaruhi proses pembelajaran seumur hidup. Tokohnya adalah Ivan Pavlov. Untuk menemukan teknik klasik coordination inti dari pendekatan behavior therapy adalah manusia bertindak secara otomatis karena membentuk asosiasi, hubungan sebab akibat atau aksi reaksi. 3. Kognitif terapi. Kognitif terapi adalah penyebab disfungsi pikiran dan penyebab disfungsi perilaku. Tokohnya Albert Ellis dan Aaron Beck. Tujuan utama pendekatan kognitif adalah mengubah pola pikir dengan cara meningkatkan kesadaran dalam pola pikir rasional. Metode psikoterapi psikoterapi yang termasuk dalam pendekatan kognitif adalah collaborative empiricism, guided discovery. 4. Humanistic therapy. Pendekatan humanistic therapy menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Setiap manusia dengan keunikan yang bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dalam terapi humanistik, seorang psikoterapis berperan sebagai fasilitator berubah saja untuk mengarahkan perubahannya. 5. Integratif terapi. Apabila seseorang klien mengalami komplikasi gangguan psikologis yang namanya tidak cukup bila ditangani dengan satu metode psikoterapi saja. Bentuk-bentuk utama terapi. Terapi suportif terapi merupakan terapi dalam psikoterapi yang mempunyai tujuan untuk: 1. Mengutamakan daya tahan mental yang dimilikinya. 2. Mengembangkan mekanisme daya tahan mental yang baru dan yang lebih baik untuk mempertahankan fungsi pengontrolan diri. Maramis 2005. Meningkatkan kemampuan adaptasi lingkungan. Anonim 2021. Mengevaluasi sistem kehidupan pasien saat ini beserta kekuatan serta kelemahannya. Untuk melanjutkan pembantuan pasien melakukan perubahan realistik apa saja yang memungkinkan untuk dapat berfungsi lebih baik. Tom 2004. Terapi suportif ini dapat menggunakan beberapa metode dan teknik pendekatan, diantaranya: 1. Bimbingan guidance. 2. Mengubah lingkungan environmental manipulation. 3. Pengaturan dan penyaluran arah minat. 4. Tekanan dan pemaksaan. 5. Penebalan perasaan
destination. 6. Penyaluran emosi. 7. Sugesti. 8. Penyembuhan inspirasi berkelompok. Inspiration algoritmi terapi reduktif terapi, sesuatu metode terapi yang mempunyai tujuan untuk mengusahakan penyesuaian kembali, perubahan atau modifikasi sasaran atau tujuan hidup dan untuk menghidupkan kembali potensi. Cara-cara psikoterapi reduktif antara lain: 1. Terapi hubungan antar manusia, relationship terapi. Terapi sikat, attitude terapi. 3. Terapi wawancara, interview terapi. 4. Analisa dan sintesa yang distributif, terapi psikobiologik, Adobe Meyer. 5. Konseling terapik. 6. Terapi casework. 7. Reconditioning. 8. Terapi kelompok yang reduktif. 9. Terapi somatik. Terapi rekonstruktif terapi bertujuan untuk menimbulkan pemahaman terhadap konflik yang tidak disadari agar terjadi perubahan struktur karakter dan untuk memperluas pertumbuhan kepribadian dengan mengembangkan potensi. Metode dan teknik pendekatan antara lain: psikoanalisis, pendekatan transaksional terapi. 3. Penyembuhan analitik berkelompok. Baiklah, sekian dulu penyampaian saya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.